أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, jamaah Masjid As-Salam dan kita semua yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di salah satu dari taman-taman syurgawi. Pertemuan yang kita berharap kepada Allah bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Salawat serta salam mari kita panjatkan untuk tauladan kita Sayyiduna wa Maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan majelis tafsir masih membahas ayat kelima di surat Al-Bayyinah yang menyebutkan bahwa agama lurus adalah orang yang menunaikan zakat. Di antara karakteristik mereka yang agamanya lurus, Islamnya benar, mereka yang senantiasa bayar zakat. Kita telah selesaikan membahas zakat emas, perak, uang, dan di pertemuan yang telah lalu kita telah tuntas membahas tentang zakat barang perdagangan. Maka untuk pertemuan selanjutnya mulai malam hari ini kita akan pindah ke pembahasan zakat atau komoditi zakat atau objek zakat yang lainnya. Kalau dicatat nomor, ini adalah objek atau komoditi zakat yang ketiga. Yang ketiga, yaitu zakat pertanian. Ini akan kita bahas pada malam hari ini, zakat pertanian. Dan saya sudah ngira bahwa pembahasan zakat pertanian ini akan menjadi wawasan bagi kita. Karena masyarakat perkotaan pada umumnya kan bukan petani. Tapi paling tidak yang harus diketahui oleh para pengurus zakat, para amil zakat. Sebagaimana di sini masjid kita ini ada amil zakatnya nih. Wakil dari Basnas, Pak Yuda dan teman-teman. Mereka petugas zakat harus tahu ilmu tentang objek zakat secara keseluruhan, bukan hanya zakat
uang, emas dan perak yang pada umumnya kaum muslimin ada pada mereka, tapi semua termasuk zakat yang akan kita bahas tentang pertanian. Baik, kita mulai zakat pertanian. Poin pertama pembahasan kita dasar hukum. Kewajiban zakat pertanian ini, hadirin yang saya muliakan, berdasarkan ayat di surah Al-Baqarah 267. Di sana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, keluarkanlah harta kalian, min thayyibati ma kasabtum, dari yang baik-baiknya, yang kalian dapatkan. Wa mimma, dan dari apa yang telah kami keluarkan bagi kalian dari dalam bumi. Apa yang kami telah keluarkan untuk kalian dari dalam bumi. Nah, inilah sisi pendalilan dasar hukum adanya zakat pertanian. Karena di antara makna yang dikeluarkan untuk kita dari dalam bumi, itulah hasil pertanian. Tapi ada satu faedah dari ayat tadi, hadirin yang saya muliakan, terkait dengan firman Allah dalam ayat tadi pada kalimat anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah atau berinfaklah kalian dari yang baik-baiknya apa yang telah kalian kerjakan. Penggalan kalimat ini mengandung pelajaran bahwa Allah itu hanya menerima yang baik-baiknya saja dari kita. Jadi kalau infak, sedekah, zakat dari harta yang haram, itu nggak Allah terima. Ya. Sedekah kepada yatim piatu dengan harta yang didapat hasil korupsi, Allah nggak akan terima. Berdasarkan ayat ini, silakan diingat Al-Baqarah berapa tadi? Al-Baqarah berapa? 267. Diingat ayatnya ya. Itu sisi pendalilannya. Pada potongan ayat anfiqu min thayyibat ma kasabtum, berinfaklah dari yang baik-baiknya apa yang telah kalian kerjakan. Yang buruk nggak usah, Allah nggak terima. Ya, Allah nggak terima. Jadi ya, harta yang didapatkan dari sesuatu yang diharamkan secara syariat itu nggak diterima untuk diinfakkan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk harta-harta ribawi. Ya, harta riba itu haram. Nggak boleh bersedekah dengan harta riba, nggak bisa, Allah nggak terima. Kemudian hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita kembali ke pembahasan. Maka berdasarkan ayat inilah wajibnya zakat hasil pertanian. Kemudian masih poin pertama ini, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, atau boleh mau dijadikan poin kedua juga boleh sebagai catatan. Hasil pertanian yang wajib zakat itu, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, adalah yang telah dibatasi oleh dalil. Tidak seluruh hasil pertanian. Ya. Apa aja dari hasil pertanian itu yang ada zakatnya? Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini poin selanjutnya. Ya. Hasil pertanian yang ada zakatnya itu adalah hasil pertanian yang telah ditentukan oleh syariat. Tidak seluruh hasil pertanian. Dan hasil pertanian tersebut adalah sebagaimana disimpulkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, tajibu fil hubub kulliha walau lam takun qutan. Hasil pertanian yang ada zakatnya itu adalah fi kulli makilin mudakhirin minal hubub wal thimar kal hintah wal syair wal dhurra wal aruz wal tamar wal zabib. Segala
hasil tani yang pengelolaannya ditimbang atau ditakar. Ini satu. Pengelolaannya ditimbang atau ditakar. Yang kedua, hasil pertanian yang mudakhir, yang bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama. Ini diantara patokan utama zakat atau hasil tani, hasil pertanian yang ada zakatnya. Yang pertama apa tadi? Apa yang pertama tadi? Ditimbang atau ditakar. Yang kedua, disimpan dalam waktu yang lama. Ya. Nah inilah hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, patokan hasil tani yang ada zakatnya. Ya. Kenapa ada patokan seperti ini? Kata para ulama, karena berdasarkan ya kesesuaian kewajiban zakat itu. Ya, karena zakat itu kan kadang tidak langsung sampai ke mustahik. Bila sesuatu yang tidak awet, tidak tahan lama, maka belum sampai ke mustahik udah rusak. Maka itu tidak sejalan dengan konsekuensi zakat. Diberi contoh oleh para ulama, misalnya al-hubub, biji-bijian, as-simar, buah-buahan yang awet, ya, asyair, tepung, gandum, arus, beras, tamar, kurma, zabib, dan yang seterusnya. Adapun fawakih wal khadarat, ya, buah-buah yang tidak awet atau sayur mayur, la tajib, tidak ada kewajiban zakat padanya. Hasil tani buah-buah yang gak awet, hasil sayur mayur yang gak awet, itu tidaklah ada kewajiban zakatnya. Sekali lagi ya hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, al-mudakhir, ya ketentuan zakat yang bisa disimpan dalam waktu yang lama ini, kata para ulama, liwujudil ma'na al-munasibi li ijabi zakati fihi. Karena ya, konsekuensi kewajiban zakat ya, yang membutuhkan waktu untuk sampai ke mustahik. Ya. Baik. Dan tidak diharuskan berupa dari makanan pokok, nggak mesti. Ya, tidak mesti hasil tani itu berupa makanan pokok, nggak mesti. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan ini juga pendapat yang masyhur dari mazhab Hanabilah. Al-masyhur min mazhabil Imam Ahmad, tajibu fil hubub kulliha walau lam takun qutan. Wajibnya zakat pada biji-bijian ya, walaupun bukan dari makanan pokok. Ini yang dicatat dengan baik. Karena ada sebagian berpendapat bahwa zakat pertanian itu kalau hasil taninya berupa makanan pokoknya manusia. Kalau enggak makanan pokok, maka enggak ada kewajiban zakatnya. Pendapat ini tidak benar. Karena pengkhususan hanya berupa makanan pokok itu tidak ada dasarnya. Tidak ada dalilnya. Oleh karena itulah para ulama di antaranya Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullahu taala mengatakan al-hubub bi anwa'iha sawa'un kanat qutan kalbur wal arus wad dukhan wad dakhan wasyair wadh-dhurra aw lam takun qutan walakinaha tukalu wa tudakhiru. Ya, semua jenis hasil pertanian berupa biji-bijian, apakah itu berupa makanan pokok di sebuah masyarakat seperti gandum, beras, tepung, jagung, atau yang bukan berupa makanan pokok bagi masyarakat,
selagi ditakar, ditimbang atau disimpan dalam waktu yang lama, seperti habbatus sauda misalnya, ya, seperti kopi, ya, kapulaga, cengkeh, jahe dan yang sejenisnya, ya, semua yang disimpan dia bisa tahan lama, maka ini ada zakatnya. Namun jika rusak bila disimpan, seperti apa misalnya bawang merah dan yang sejenisnya, ini tidak ada kewajiban zakatnya. Ini patokan untuk zakat pertanian, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kemudian silakan dicatat poin penting selanjutnya yang ketiga, untuk syarat hasil pertanian yang ada zakatnya dengan yang bisa disimpan dan awet. Penjelasannya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, bahwa penyimpanan yang diinginkan adalah penyimpanan manual, konvensional, biasa. Bukan berpatokan kepada penyimpanan dengan alat seperti apa? Freezer. Enggak dengan itu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-idkhar as-sana'i alladhi yakun biwasail al-hifdh allati tudaf ila thimar biwasitatil alat at-tabrid la yatahaqqaqu bihi syurutul idkhar. Penyimpanan yang dengannya menjadi patokan ini hasil tani ada zakatnya adalah ketika tidak menggunakan alat-alat pendingin. Ya. Kalau menggunakan alat-alat pendingin, la yatahaqqaqu bihi syurut al-idkhar. Ya, itu tidaklah menjadi syarat, ya, sehingga mengandung makna penyimpanan dan tahan lama, ya, sehingga ada zakatnya. Baik, ini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Inilah patokan untuk hasil pertanian yang ada zakatnya. Kalau pembahasan secara syariat hanya menyebutkan tentang patokan dan tidak ada perincian apa aja hasil pertaniannya, maka ini bisa beragam. Bentuknya macam-macam. Ini coba kita praktek, hadirin yang saya muliakan. Kalau beras jelas ya? Betul nggak? Beras terpenuhi nggak syaratnya? Ya, dengan timbangan dan bisa ditahan, bisa awet, ya kan, disimpan. Apalagi? Kalau kurma jelas itu ditimbang dan dia awet. Oh, kurma apalagi? Ya. Durian itu ada zakatnya kira-kira? Hah? Kenapa tidak? Hah? Nggak awet. Berapa hari? Setelah tidak, jangan dibuka buahnya itu. Buahnya itu bukan durian bijinya, bukan buahnya. Kalau sudah dibuka lain cerita. Ya, makanya para ulama mengatakan hasil cengkeh itu ada zakatnya bukan setelah diolah. Hasil cengkehnya masih mentahnya itu yang ada zakatnya. Ya. Apalagi misalnya? Hah? Gandum sudah kita bahas tadi. Ya, cengkeh itu jelas ya ada zakatnya. Kopi, hasil kopi. Nah, bukan kopi bubuknya. Hasil kopi masih bijinya itu. Ketika panen, nah itu ada zakatnya. Kita belum bicara masalah nisab ya. Kita masih bicara masalah hasil jenis hasil pertaniannya. Ya, jadi ya khususnya para petugas zakat nih, Pak Yuda dan rekan-rekan harus tahu pembahasan ini. Barangkali suatu saat ada yang bertanya tentang zakat pertanian. Jadi pertama tadi ya diolah dengan ditakar atau ditimbang. Yang kedua dia bisa disimpan dan tahan lama. Maksud disimpan tahan lama begini. Ini juga perlu dijelaskan. Disimpan itu maksudnya adalah ketika dipanen kemudian diletakkan. Bukan disimpan, ya kalau disimpan di sebuah tempat juga bisa. Artinya maksudnya setelah dipanen kemudian dia diletakkan. Itu maksudnya disimpan. Belum diapa-apain.
belum diolah, belum apa-apa. Hasil panen ditaruh, nah itu namanya disimpan. Bisa dipahami? Nah itulah yang diinginkan, ketika dia dipanen, ditaruh, nggak diapa-apain, dia awet, nggak langsung rusak. Ya, sehingga kalau ini ukuran yang ada zakatnya, ya buah-buah rata-rata sangat jarang ya, yang seperti ini. Pepaya ada nggak zakatnya? Jelas, ya ditaruh, habis dipetik ditaruh, nggak akan lama ini, ya kan? Cuma hitungan hari, bahkan hitungan jam kadang. Jeruk, pisang, itu nggak awet, ya. Makanya durian itu ada zakatnya, karena ketika dipetik, taruh, itu namanya disimpan, bukan betik, belah, bukan lain lagi itu. Ya, duriannya itu dipetik kemudian ditaruh, nah itu namanya disimpan dan tahan lama itu kan, betul nggak? Durian tahan lama nggak? Lama, tahan, bisa lebih 3 hari itu. Bisa lebih 3 hari. Baik, nah sekarang mungkin pertanyaan yang perlu kita perhatikan dan cermati bersama. Ya, apa patokan lamanya? Ya. 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 Makanan ya, hasil enggak. Ya, dia dikonsumsi walaupun tidak langsung. Ya. Kapas enggak dikonsumsi ya? Ya, baik. Jadi dia disimpan lama ya, makanan walaupun bukan makanan pokok dan dia awet. Baik. Nah, sekarang perhatikan permasalahan. Patokan lamanya bagaimana? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan wal muradu bil idkhar anna amatan nas yudakhirunahu lianna minan nas man la yudakhiru tamar bal ya'kuluhu rutuban wa kadzalika al anab qad yu'kal rutuban lakin al ibra bima alaihi amatun nas fi hadzal naw. Bagaimana patokan lama itu? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengacu kepada hukum kebanyakan masyarakat tentang jenis hasil tani itu. Mengaculah kepada kebanyakan masyarakat yang mereka biasa menyimpannya. Ya. Maksud menyimpannya tadi adalah dibiarkan begitu ya. Tidak langsung mereka makan. Ya. Karena ada sebagian ya, yang mereka petik ya, dan kadang mereka langsung makan atau mereka simpan ya, dengan menggunakan alat dan ini tidak menjadi patokan. Yang menjadi ibra adalah yang menjadi patokan adalah alaihi amatun nas, kebanyakan masyarakat. Ya, patokan kebanyakan masyarakat mengatakan itu lama, maka itulah yang menjadi patokan lamanya. Baik. Ini ketentuan syarat hasil pertanian yang ada zakatnya. Sampai di sini sebelum kita lanjut. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Hah? Kelapa. Baik. Sekarang, jelas kelapa sawit jelas. Kelapa sawit pengelolaannya kan ditimbang dan ditakar. Betul kan? Betul itu. Kemudian dia awet. Betul kan? Lama itu bisa berhari-hari, berpekan-pekan. Ya. Itu jelas ada zakatnya. Itu mau saya tadi. Hasil zakat yang dia tidak langsung dimakan tapi butuh diolah. Kayak zakat ini kan butuh diolah. Tapi dia sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia. Baik, ada lagi? Ya. Enggak dong. Hasil pertanian cuma pada hasil taninya. Ini kita bicara hasil pertanian. Ya, beda dengan zakat perdagangan. Mungkin hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan mengarah kepada sebuah permasalahan pertanyaan antum itu. Kalau petani nih, anggaplah petani beras, yang hasil panennya yang dia jual.
Ya, jadi seakan-akan terkumpul padanya dua komoditi zakat. Gitu kan ya? Ada zakat pertanian dan ada zakat perdagangan. Nah, pertanyaannya kalau masalahnya seperti ini adalah apakah petani seperti ini bayar dua-duanya zakat atau salah satunya? Jawabannya hadirin yang saya hormati, jawabannya cukup satu. Kalau sifatnya penggabungan zakat seperti ini, antara satu, zakat yang jelas asalnya untuk ada zakat yang menjadi akibatnya, maka yang asalnya zakatnya. Paham nggak? Itu geleng kepala berarti nggak paham. Petani beras yang dia menjual hasil pertaniannya berupa beras itu. Nah sekarang dia menjual beras ini kan karena hasil taninya kan, hasil yang dia tanam. Nah jadi kalau terkumpul dua hal ini untuk sesuatu yang pada dirinya ada sumbernya. Sumbernya apa itu? Pertanian, ya. Maka cukup satu, dia bayarkan zakat untuk sumbernya saja. Yang dagang nggak usah. Karena beras. Lain hal kalau dia dagang masalah lain, dagang bukan beras. Ya, kalau dagang yang dia jual beras adalah cukup zakat pertaniannya aja yang dia bayar. Para ulama yang lain juga menjelaskan bahwa karena antara zakat pertanian dengan zakat pertanian dengan zakat perdagangan status hukumnya beda. Udah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kalau zakat perdagangan ada khilaf, betul nggak? Ingat nggak? Ingat nggak bahasanya Pak Rian? Di pekan yang lalu, penetapan hukum zakat barang perdagangan itu ada khilaf di antara para ulama. Makanya kemarin itu saya tekankan, mohon dicatat, tentang penetapan hukum zakat perdagangan ada khilaf. Ada perbedaan pendapat. Sementara untuk penetapan hukum zakat pertanian ijma sudah. Nah, status hukum inilah yang membuat para ulama menghukumi bahwa antara sesuatu yang sifatnya ijma dengan satu yang sifatnya khilaf lebih diutamakan yang ijma. Paham nggak? Bisa dipahami jamaah? Bisa dipahami nggak ini? Kayaknya bengong semua. Ya, semoga bisa dipahami ya. Baik, jadi misal contoh-contoh yang lain nih. Nanti kita bahas masalah peternakan. Ya, Pak Yuda ternak kambing misalnya. Yang hasil kambingnya dia jual. Seakan-akan terkumpul padanya dua komoditi zakat, betul tidak? Zakat pertama apa? Peternakan. Yang kedua zakat perdagangan. Apakah dua-duanya dia bayar? Apakah dua-duanya boleh bayar? Tidak perlu. Yang boleh bayar yang mana? Peternakan aja. Zakat atas nama peternakannya beliau. Perdagangan nggak usah. Kenapa? Zakat peternakan asal, betul. Ya, bukan akibat dari asal. Yang kedua alasannya adalah karena untuk zakat perdagangan status hukumnya ada khilaf di antara para ulama. Itu menjadi alasan oleh para ulama, maka kalau yang seperti ini dahulukan yang hukumnya jelas dan pasti, yang ijma para ulama terhadapnya. Baik, ini semangka ada zakatnya enggak? Hah? Semangka ada tidak? Kalau masih utuh, awet. Nah, berarti ada. Dia utuh dan awetnya bisa berapa hari? Lebih 3 hari? Oh iya, sudah. Kalau timun, awet? Begitu untuk patokannya. Ya, awet bertahan lama. Tidak, ya kalau mau secara umum awet lamanya itu anggaplah lebih 3 hari. Karena dalam bahasa Arab, satu itu disebut wahid, dua itu disebut isnani, tiga itu disebut salasah, lebih dari 3 itu jamak. Nah, baru banyak namanya. Tidak ada istilah tersendiri. Banyak lebih dari 3. Baik. Hah? Saya nggak tahu, tak awet nggak? Ketika dipetik,
Enggak gitu. Patokannya bukan di mana. Setelah dipetik, betul, itu hasil petani. Bagi petani itu, ya, bagi petani. Sekarang pertanyaan yang kita pastikan setelah dipetik, ditaruh. Nah, ditaruh ini bisa tahan berapa lama? Nah, berarti kena ada zakatnya. Sebentar, maaf. Apa? Mangga? Oh, jelas Iya, mangga jelas. Enggak, kita enggak berpatokan disimpan kulkasnya, enggak. Bukan berpatokan ketika dia disimpan di kulkas. Awetnya itu ketika tidak disimpan di kulkas. Secara alami, pokoknya setelah dipetik ditaruh gitu loh. Itu maksud disimpan. Ya, bukan disimpan di alat. Jadi mangga ada zakatnya jelas. Mangga itu kan bisa lebih 3 hari. Minggu bisa. Ada zakatnya. Kita baru membahas jenisnya ya, kita belum bahas nisabnya. Belum. Karena nanti kalau nisab mungkin petani cabai nggak kena zakat itu. Kita belum bahas nisab ini. Ya. Pak Badrun silakan. Tadi nanya apa? Mohon maaf. Mengenai itu patokan batas waktu tadi. Kalau itu secara umum kalau ditentukan oleh apa namanya tadi yang Bapak sebutkan, berarti kan masih relatif kan nggak sama itu. Apakah ada patokan seperti satu aset makanan bahan waktunya sekian? Iya tadi, patokan umumnya lebih 3 hari, Pak Badrun. Lebih 3 hari. Lebih 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari patokan umumnya. Ya. Dia yang bisa dikonsumsi walaupun tidak secara langsung, yang mesti diolah dulu. Kayak cengkeh. Cengkeh itu kan tidak dikonsumsi, tapi dia bagian dari yang dikonsumsi, makanya ada zakatnya. Kan tidak secara langsung. Lada, tepung itu kan dikonsumsi langsung. Makan tepung mentah-mentah kan teler. Pertanyaannya? Ya, biji pala termasuk. Bawang merah, bawang putih jelas. Tapi tidak awet. Tadi dibahas oleh para ulama. Awet? Ya, bawang merah enggak. Putih awet ya? Iya. Nah itu. Saya sih bukan petani, jadi nggak tahu awet tidaknya saya sama sekali nggak tahu. Waduh, tunggu dulu, tunggu dulu, antum sudah, jangan dulu memecah konsentrasi. Kita nentuin dulu jenis zakat pertanian. Masih ada pertanyaan? Cukup? Ya, Om. Apa? Non pangan, seperti apa? Kalau kita mengatakan zakat pertaniannya enggak, tapi kalau itu jadi komoditas dagang ada. Kalau karet kan rata-rata pasti diperdagangkan kan? Betul nggak? Nggak mungkin nggak diperdagangkan, nggak mungkin. Untuk apa orang nanam karet kalau nggak diperdagangkan? Maka dia kena zakat di perdagangannya, bukan zakat pertanian. Sama kayak kapas. Orang untuk apa nanam kapas kalau nggak dijual? Pasti dijual. Nah, dia kena zakat di perdagangannya. Cukup, hadirin? Masalah jenis atau komoditi zakat pertanian, Ibu ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut, tapi sebelum lanjut Pak Yuda ingin nyinggung masalah perdagangan apa tuh? Kalau sebagian ulama kalau jasa yang abstrak ya namanya ya, sesuatu yang sifatnya abstrak yang tidak diukur secara materi, ya, tetapi dia membutuhkan materi, ya, maka
zakatnya, karena dia kan kalau sebenarnya kan zakat perdagangan itu kan kembali kepada uang juga sebenarnya. Hitungannya. Jadi hasilnya kan diakumulasi dengan uangnya juga. Maka tidak perlu dia mengkhususkan hitung karena dia sifatnya kan abstrak. Tetapi kalau ada materi yang dia butuhkan untuk itu, modal dan segala macam, mungkin ada perhitungan itu. Seperti hutang, itu termasuk dalam rumus yang pernah kita bahas bersama. Baik, pembahasan selanjutnya, hadirin yang saya muliakan, poin berapa? Hah? Oh iya. Berarti zakat pertanian ini adalah penekanannya kepada petani. Sehingga orang petani-petani kita, saya mengalami dulu, saya orang tua saya petani. Pada waktu bayar zakatnya itu adalah waktu dia panen. Waktu panennya sudah langsung disisihkan di zakatnya ini seperti zakat padi ya. Panen padi bukan zakat beras ya, tapi zakat padi kata panen padi. Ini mungkin bisa jadi. Ya, kita belum bahas ke sana ya. Betul Pak Badrun, jazakallahu khairan. Kita belum membahas ke sana, belum membahas kapan ngeluarin zakatnya, belum membahas berapa nisabnya. Kita sekarang sepakati dulu, pahami dulu jenis pertanian yang mana yang ada zakatnya. Bisa dipahami? Saya belum bahas itu memang. Kita bertahap nih pembahasannya. Ya, jadi memang akan saya bahas nanti Pak Badrun. Ya, memang ini masalahnya adalah zakat untuk petani. Kan tadi sudah saya singgung di awal majelis. Bahwa ini pembahasan hanya akan menjadi wawasan bagi kita. Khususnya para petugas zakat sih yang paling harus tahu. Karena rata-rata orang kota bukan petani. Kan udah saya singgung tadi di awal majelis. Ini hanya menjadi wawasan bagi kita nantinya. Tapi yang paling penting di sini adalah petugas zakat seperti Pak Yuda dan teman-temannya. Mereka harus tahu karena mereka petugas zakat. Jangan nanti kalau ada pertanyaan, saya ada zakatnya ya, saya petani nih. Aduh, saya nggak tahu. Lah, Anda nggak layak jadi petugas zakat. Pecat aja Pak Yuda. Petugas zakat wajib tahu, paling tidak secara umum lah. Ya, paling tidak secara umum. Itu yang ini ingin saya tekankan. Memang ini hanya untuk petani, kita bukan petani nggak perlu tahu, nggak masalah. Tapi hanya wawasan, penting untuk kita ketahui. Pembahasan poin selanjutnya, seluruh syarat-syarat zakat yang telah berlalu secara khusus, kepemilikan mutlak juga berlaku. Ini catat dengan baik. Ya, kepemilikan mutlak berlaku untuk zakat pertanian. Kalau petani hasil taninya bukan miliknya, ini sering ditanyakan loh poin ini. Kalau saya ngisi di tempat lain, ada masyarakat kota nih, orang-orang kaya di kota nih, dokter-dokter tuh, saya pernah ngajar mereka. Ustaz, saya itu punya ladang di Sukabumi, di daerah. Saya upah orang untuk nungguin, ngurus segala macem. Nah, yang ngurus pertanian kebun saya itu, dia wajib nggak bayar zakat? Saya tanya ke forum, wajib nggak kira-kira? Kenapa nggak? Dia bukan pemilik. Jadi Anda yang memikirkan zakatnya, dia nggak perlu mikirin zakat. Dia kerjakan aja tugasnya, mengawasi, mengelola, memelihara. Zakat bukan urusan dia. Jadi saya tegaskan kepada yang bertanya, Bapak Ibu lah yang mikirkan zakatnya, walaupun Anda di kota. Ya, karena mereka di daerah itu bukan pemilik. Seandainya mereka nggak mikirin zakat, nggak dosa mereka. Mau hasilnya sebanyak segunung apapun, mereka nggak mikirin zakatnya, nggak dosa. Kenapa? Karena bukan pemilik mutlak. Jadi ini perlu dicatat dengan baik. Ya, syarat wajib zakat juga adalah kepemilikan mutlak. Kemudian tentang nisab. Nisab untuk zakat pertanian. Apa nisab, hadirin? Apa nisab?
Bukan maksimal, Pak. Justru minimal. Batas minimal, bukan maksimal. Batas minimal. Apa Pak Yuda nisab itu? Ya, baik. Barakallahu fikum. Nah, berapa batasan hasil pertanian sebagai nisab zakat? Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kalau kita mengacu kepada pembahasan para ulama ahli fikih dari dulu sampai sekarang, kita akan jumpai diskusi yang panjang. Kenapa adanya perbedaan pendapat, diskusi yang panjang? Karena takaran itu bisa berbeda sesuai dengan yang ditakar. Itu masalahnya. Misal nih, sama-sama 1 kilo. 1 kilo kurma dengan 1 kilo beras, untuk kilo kan sekarang ya, kalau kita ukur dengan ukuran dulu nih, mud, 1 mud kurma dengan 1 mud beras, hasilnya kalau dikonversikan ke kilo pasti beda. Betul nggak? Maka wajar bila ada diskusi yang sangat panjang, sama kayak pembahasan kullah. Kalau dikonversikan ke liter dari dulu sampai sekarang panjang masalah. Nah, untuk permasalahan yang seperti ini keadaannya, para ulama menasihati. Kalian mengacu aja kepada pemerintah yang telah menetapkan. Saya lacak. Nah, ini untuk petugas zakat harus tahu, catat dengan baik. Nisab zakat pertanian itu ditetapkan oleh pemerintah kita melalui Kemenak. Basnas itu harus tahu. Dalam peraturan Menteri Agama PMA nomor 52 tahun 2014 telah ada revisi, pemerintah menetapkan nisab zakat pertanian itu sebanyak hasil panen 653 kg. Berapa? Berapa Ibu-ibu? 653 kg, Om. Setengah ton lebih, betul? Betul nggak? Setengah ton kan 500 ya? Cabai kan rasanya nggak sampai segitu. Betul nggak? Jarang petani cabai ratusan ton. Makanya walaupun dia secara jenis ada zakat, tapi hasilnya nggak terpenuhi. Nggak ada zakatnya. Paham? Ya, seperti apa? Misalnya hasil durian. Hasil durian jarang itu ratusan ton. Jarang sekali. Hah? Ya ratusan kilo, jarang sekali. Paling puluhan kilo. 20, 30 kilo. Udah gugur. Nggak ada zakatnya. Ya, jadi ingat, nisab untuk hasil pertanian ditetapkan pemerintah. Nomor berapa tadi Pak Yuda? Nomor berapa, peraturan berapa? Ayo Pak Yuda nih saya tanya nih, petugas zakat. Nomor 52 tahun 2014. Ini jamaah, ini petugas zakat masjid kita nih harus kita tuntut. Ya, punya bekal yang cukup. Ini ditetapkan oleh pemerintah dalam melalui Menteri Agama peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014, hasil pertanian senilai 653 kg. Untuk zakat pertanian di Indonesia ya, kalau di luar negeri lain lagi itu. Nah, jadi ini semua tadi kita bahas jenis-jenis pertanian, hasil pertanian. Tadi ada yang bilang semangka, anggaplah apa segala macam. Ya, kalau nggak sampai 653 ketika panen, udah gugur zakatnya, nggak ada zakat. Nggak usah mikirin zakat. Kalau sawit udah ratusan kilo itu, bisa jadi kalau sawit. Sawit kan biasanya luas, bertruk-truk dia. Ya, oke, paham? Baik, ini pembahasan poin berapa ini Pak Yuda? Poin berapa ini? Baik, poin terakhir. Terserah entah keempat, entah kelima, enggak masalah. Poin terakhir, berapa nilai zakat yang dikeluarkan? Berapa nilai zakat yang dikeluarkan? Mengacu hadis yang Nabi SAW telah jelaskan, riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, fi masaqatis sama
wal anhar wal uyun aw kana bu'lan al ushru wa bima saqiya bisawani aw nadah nisfal ushur. Kesimpulannya berdasarkan hadis, berapa besaran zakat dikeluarkan tatkala telah sampai nisab untuk pertanian yang tidak menggunakan biaya pengairannya, mengandalkan pengairan alami. Pengairan alami misalnya apa? Hujan. Maka dikeluarkan 5%. Untuk pertanian yang menggunakan biaya pengairannya, maka dikeluarkan 10%. Adapun pertanian yang combine, mengkombinasikan pengairan dan tidak pengairan, maka patokannya adalah lihat kebanyakannya. Apakah dia kebanyakannya menggunakan pengairan yang berbiaya atau kebanyakannya dia pertanian tanpa biaya. Yang paling sering itulah menjadi patokan. Maka besarnya adalah yang untuk kombinasi, besarnya adalah 7,5%. Untuk yang mengkombinasikan 7,5% dari hasil pertanian tadi. Ya. Nah, ini kan sedikit luar biasa. Coba kalau kita berpatokan kepada hasil minimal tadi 650 kg, kan sedikit sekali. Ya. Baik, catatan terakhir karena terdengar azan, dengan apa zakatnya? Untuk pertanian dengan apa zakatnya? Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, para ulama menjelaskan, mayoritas atau jumhur ulama mengatakan yang paling utama ya, untuk zakat pertanian 5%, 10%, 7,5% tadi diambil dari hasil pertaniannya. Bentuk dari hasil pertaniannya. Petani mangga, mangganya. Petani durian, duriannya. Beras, berasnya. Itu yang paling afdal. Tapi seandainya dia nilai dengan uang, maka boleh baginya mengeluarkannya dengan uang. Ini perhatikan ya, ini untuk pembahasan zakat pertanian ya. Ini untuk zakat pertanian. Beda dengan pembahasan zakat emas, perak, zakat fitrah, dan uang. Perhatikan nih petugas zakat, Pak Yuda dan teman-teman. Hanya pertanian saja penjelasannya seperti ini. Kalau zakat uang, emas, perak, nggak boleh. Kalau emas, perak udah kita bahas ya, boleh memilih. Kalau uang nggak bisa, uang ya uang. Kalau pertanian, afdalnya, pembahasannya adalah afdalnya hasil taninya. Afdalnya. Paham? Paham Aryan? Tapi kalau dia mengeluarkan dengan uang, maka boleh senilai dengan uang untuk dia keluarkan sebagai zakatnya, diberikan kepada yang berhak atau mustahik menerimanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Selesai masalah zakat pertanian. Ada pertanyaan? Ya. Yang alami lebih sedikit. Ya. Lebih yang alami ya, tidak menggunakan biaya gitu ya. Hah? Baik. Apa saya kebalik ya? Enggak. Dia 5, 10, 7,5%. Baik, kebalik. Afan, diubah catatan kalian. Diubah catatannya. Yang benar adalah 10% untuk yang biaya. Yang dengan biaya 10%. Betul, afwan. Jazakallah khairan. Dikoreksi. Ya. Yang alami, yang tidak mengeluarkan biaya, itu 10%. Yang mengeluarkan biaya, itu yang 5%. Yang kombinasi masih 7,5%. Ya, kebalik. Ya. Boleh.
Sebelum kita tutup, saya tegaskan kembali, hasil pertanian dengan biaya berapa tadi? Dengan biaya pengairannya, maka yang dikeluarkan 5%. Tanpa biaya 10%. Kombinasi 7,5%. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.